Cina hentikan penjualan otomotif ke India. Apa yang terjadi ya? Cina baru saja bikin gebrakan besar di dunia otomotif. Mereka memutuskan untuk berhenti menjual kendaraan listrik ke India. Tapi kenapa ya? Apakah ada masalah dengan India? Dan apa dampaknya buat India dan juga global? Langkah Cina ini bukan sekedar strategi dagang biasa. Ini adalah keputusan besar yang punya dampak luas. Untuk memahami ini, kita perlu lihat ada 3 alasan utama di balik keputusan ini. Pertama, ini soal teknologi. Cina saat ini adalah pimpinan dunia di sektor kendaraan listrik, dari baterai, sistem pintar, sampai desain futuristiknya. Teknologi mereka jauh di depan, tapi mereka sadar bahwa teknologi ini rentan dicuri dan disalin oleh pesaing. India adalah pasar besar mereka, tapi potensi ancaman besar juga bagi mereka. Bayangkan, kalau teknologi canggih ini bocor ke pasar India, bisa-bisa pesaing Cina ini memanfaatkan kelemahan untuk membuat produk serupa dengan harga yang lebih murah. Untuk menghindari itu, maka Cina memilih memusatkan teknologi mereka di dalam negerinya. Kedua, soal resiko. India dikenal punya regulasi pasar yang nggak mudah, mulai dari aturan impor yang ketat, pajak tinggi, sampai kebijakan yang sering berubah-ubah. Cina nggak mau produk mereka gagal bersaing gara-gara kendala non-teknis seperti ini. Resiko lainnya adalah soal reputasi. Kalau ada masalah kualitas atau regulasi yang nggak sesuai, nama baik Cina bisa jatuh. Jadi, daripada mengambil resiko besar, mereka memilih mundur dari pasar India. Ketiga, ini soal strategi ekonomi Cina. Saat ini, Cina serius banget mengembangkan pasar domestiknya. Dengan membatasi ekspor, mereka bisa memastikan pasar lokal jadi prioritas utama. Pemerintah Cina juga memberikan subsidi besar-besaran untuk mempermudah warganya beralih ke kendaraan listrik. Enggak cuma itu saja, Cina juga pengen menjadi pimpinan global di bidang teknologi dan energi terbarukan. Dengan menahan ekspornya, mereka memastikan keuntungan ekonomi dan teknologi tetap di dalam negerinya. Tapi, apakah keputusan ini sepenuhnya mulus? Ternyata enggak juga. Langkah ini enggak lepas dari hubungan Cina dan India yang memang lagi tegang. Kedua negara ini sering berselisih, mulai dari konflik perbatasan sampai perang dagang. Jadi keputusan ini dibilang juga unsur dari geopolitik. Langkah Cina ini juga bukan tanpa resiko. India adalah salah satu pasar otomotif terbesar di dunia. Dengan mundurnya dari pasar ini, Cina juga harus siap kehilangan potensi pendapatannya. Perusahaan-perusahaan otomotif di Cina pun bakal merasa tertekan akibat kehilangan pangsa pasar besar itu. Untuk menutupi kekurangan ini, Cina harus fokus ke pasar lain, seperti Eropa ataupun Asia Tenggara. Tapi, apakah mereka bisa dengan mudah menggantikan India? Ini masih tanda tanya besar. Di sisi lain, India juga nggak bakal diam saja. Keputusan Cina ini bikin India menghadapi beberapa tantangan, tapi juga peluang besar. Pertama, pilihan kendaraan listrik di India terbatas. Hal ini bisa memperlambat adopsi kendaraan listrik di sana. Padahal, India punya mimpi besar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tapi, ini juga bisa membantu India memicu untuk mandiri sendiri. Mereka mungkin bakal lebih serius mengembangkan teknologi lokal. Dengan begitu, mereka bisa mengurangi ketergantungan pada Cina ataupun negara lain. Kedepannya, Cina punya 3 langkah besar untuk melanjutkan strategi mereka. Cina akan memanfaatkan pasar domestik mereka sebagai basis utama pertumbuhan. Pemerintah bakal terus mendukung kebijakan ini, subsidi, dan insentif lainnya. Mereka juga bakal fokus jadi pemimpin global, terutama di bidang baterai dan energi terbarukan. Dengan teknologi mereka yang terus berkembang, Cina berambisi mendikte arah industri kendaraan listrik di dunia. Cina masih punya pasar besar lain seperti Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Keputusan Cina ini adalah langkah besar yang penuh resiko. Di satu sisi, mereka melindungi teknologi dan memperkuat ekonomi mereka. Tapi, di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan kehilangan pasar besar seperti India. Jadi, menurut kalian apakah langkah Cina ini merupakan langkah cerdas atau malah beresiko buruk? Tuliskan pendapat kalian di komentar.